Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bulan Muharram dan juga termasuk di dalam bulan Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Hurum, dan termasuk di dalam bulan Muharram. Kalau kita perhatikan di dalam bulan Muharram, bulan yang penuh dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membentuk daripada keimanan, keyakinan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang luar biasa, yang kokoh, yang mana mungkin tidak ada sekarang ini mendapatkan keyakinan seperti keyakinan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sejarah sebutkan Rasulullah berjuang. Rasulullah itu berjuang dari 13 tahun mendidik, mengenalkan sahabat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum Allah memerintahkan untuk solat, belum Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, belum Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Tapi selama 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah memperkuat iman, akidah daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking kuatnya iman dari seseorang tersebut, berarti banyak sekali kita dengar cerita tentang Ammar bin Yasir. Ayahnya daripada Ammar bin Yasir dan ibunya mati, yang pertama kali mati syahid di kalangan perempuan, yaitu Umayyah. Umayyah ini yaitu ibunya daripada Ammar bin Yasir. Dia wafiriat ada mengatakan, katanya ditombak dari kemaluannya sampai tembus di dalam mulut. Itu Umayyah tersebut. Subhanallah. Cuman apa? Mempertahankan kalimat ahad. Wa fi riwayat ada mengatakan kakinya Umayyah tersebut yang kiri dengan yang kanan ditaruh diikat, katanya. Ada satu kuda di sini, sikut lagi kuda sini, sampai kuda itu lari sana, lari ke sini, katanya, sampai robek punya dia. Na'udzubillah min dzalik. Saking dahsyatnya pada zaman dahulu, kekejaman yang luar biasa yang dialami umat Islam pada saat itu. Akan tetapi masih mempertahankan kalimat ahad. Kalimat ahad itu masih dipertahankan. Maksudnya apa? Dia masih meyakini, yaitu dia meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Solid. Sampai kalau kita lihat daripada sahabat yang lain, dia diembek besi yang panas, ditaruh di belakang, diboreh-boreh sampai belakang itu mutung seluruhnya. Kenapa? Cuman mempertahankan kalimat ahad. Kalau kita sekarang ini, tidak ada yang kita seperti itu. Kemudian yang terkenal dengan muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal itu ketika saat itu ditelanjang bulat,
Setelah dia banyak ditaruh di padang pasir yang panas, yang tandus. Kemudian ditaruh dengan batu yang besar yang dijemput di terik matahari. Subhanallah. Kalau kita bayangkan bagaimana keimanan kita tersebut. Kalau kita perhatikan, ya Allah, kita bayangkan mungkin tidak kuat kita seperti itu. Tak akan kuat. Tapi subhanallah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Nabi kita Muhammad. Kemudian dia mempertahankan, kekuatkan iman tersebut. Inilah menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga banyak di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ganti mereka tersebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat namanya Zuhair, daripada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalangan perempuan. Kalangan perempuan yaitu yang bernama yaitu Zinirah. Zinirah adalah salah satu perempuan yang mana pada saat itu seorang budak perempuan, seorang budak. Kemudian apa katanya? Pada saat itu dia ketahuan masuk dalam agama Islam. Maka sayyidnya tersebut ngomong, ya Zinirah, katanya, engkau keluarlah dari agama Islam, balik lagi ke Latah wal Uzzah, katanya. Maka Zinirah tersebut mempertahankan daripada itu. Akhirnya Islam tersebut dianya membawa sayyidnya tersebut bawa dua besi yang panas, ya, dipanaskan luar biasa, ditusuk kedua matanya. Subhanallah, ditusuk kedua matanya sampai mata ini hancur. Bukan ini lagi, hancur matanya. Untuk apa? Mempertahankan kalimat ahad. Mempertahankan kalimat ahad, mata ini hancur. Akhirnya apa? Akhirnya sudah dianya di rumah, tapi terdengar apa katanya? Terdengar katanya si Zinirah katanya kualat dengan Latah dan Uzzah, katanya. Kualat dengan Latah wal Uzzah. Kenapa dia tidak mau kembali ke dalam agama nenek moyangnya? Padahal dia ditusuk matanya itu oleh sayyidnya, orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi perempuan tersebut karena didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak redha. Tuhannya itu difitnah, tidak redha. Subhanallah, dia berdoa kepada Allah tiap malam. Berdoa tiap malam dia berdoa kepada Allah. Kalau nurut ilmu kedokteran tidak akan mampu untuk menyembuhkan matanya lagi. Kenapa? Hancur mata tersebut, ditusuk dengan besi yang panas. Tapi subhanallah, Allah kembalikan lagi matanya Zinirah tersebut dengan mata yang bagus, lebih bagus daripada yang awal. Kenapa? Karena tidak mau, ya tak, Tuhannya, Rabbnya dihina. Dia minta sama Allah, berdoa, akhirnya Allah kembalikan lagi matanya. Subhanallah, Allah kembalikan lagi matanya. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pada saat itu berapa banyak orang-orang kafir tersebut melihat Zinirah tersebut masuk Islam. Keyakinan luar biasa. Tak usahlah kita Zinirah, kita Imam Bukhari. Kalau kita baca sejarah Imam Bukhari, Imam Bukhari itu dari lahir buta sampai 4 tahun buta. Tapi ibu dia tak reda dia buta. Dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai Allah kembalikan lagi matanya daripada Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari menjadi ulama besar, minal muhaddithin. Yang awalnya buta menjadikan ulama figur bagi kita seluruh umat Islam. Ini luar biasa. Kenapa mereka tersebut kuat imannya kepada Allah? Kenapa keyakinan mereka itu kepada Nabi Muhammad itu luar biasa besarnya. Beda kita sekarang ini, umat Islam banyak tapi keyakinannya belum ada seperti para sahabat Nabi Muhammad. Tapi umat Islam pada zaman dahulu sedikit dibandingkan orang kufar. Keyakinan umat Islam lebih daripada umat kafir pada saat itu. Itu bedanya kita. Sekarang kita banyak umat Islam. Umat Islam banyak. Tapi apa? Keyakinannya belum ada seperti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Rasulullah itu ada diceritakan oleh guru kita Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
Pada saat itu ada seorang Islam masuk Islam, sikap masuk Islam, ada seorang jariyah, seorang perempuan daripada ini masuk Islam. Maka ini orang apa? Orang Islam ini seorang budak. Kalau kita seorang budak pada zaman dahulu dah katik, ibarat kata dah katik penghargaan sama sekali. Semenjak dia masuk Islam maka dia menjadi mulia. Sampai setiap hari dia dipukuli oleh sayyidnya, dipukuli, sampailah terdengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya katanya, bebaskan katanya yang budak tersebut, minta dibebaskan. Sampailah minta dibebaskan, katanya tidak mau kami membebaskan katanya. Kami ingin pukul terus Islam ini biar dia kembali lagi ke Latah dan Uzzah katanya. Kecuali katanya kalau seandainya engkau siapkan katanya kebun katanya. Kebun yang besar yang diisi dengan apa, ibarat kata dengan tempat yang subur, dengan air yang melempar katanya, aku akan tukar katanya. Tukar budak ini katanya dengan kebun yang bagus tersebut. Ini subhanallah. Subhanallah seperti itu. Maka terdengarlah Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada saudara kita Rasul, kata Rasulullah. Ada saudara kita katanya yang sekarang ini katanya dijadikan budak dan dipukul, kata Rasulullah. Mau tak katanya dia minta ganti satu kebun katanya yang besar. Kata Rasulullah, mau tak kebun tersebut diganti dengan surga, kata Rasulullah. Kebun tadi katanya diganti dengan surga. Kalau kita kan surga tu panuh, belum nampak, nak ganti sama surga tu bingung. Tapi karena kuatnya imannya para sahabat, ya Rasulullah, anak katanya, ya Rasulullah, anak akan ganti, akan berikan kebun yang besar katanya untuk fulan bin fulan katanya, engkau ganti dengan surga yang kau janjikan kepada kami. Subhanallah. Akhirnya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikasihnya kebun tersebut, dibebaskan budak tersebut, Rasulullah menjamin di dalam surga. Ini kalau kita, ya tak, Ustaz, surga tu mana Ustaz? Ya tak, ini kalau sekarang ini cuma dongeng bagi kita. Ya tak, kata ada sebagian orang ngomongin dongeng semata katanya. Nak diberganti dengan surga, bagaimana? Tapi saking yakinnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kuat imannya, maka katanya, saya yang akan memberikan kebunku dan aku ini. Sampai keesokan hari apa dia ngomong, ya Rasul, ya istriku katanya, kata istrinya, wahai suamiku, ayo ke kebun lah katanya. Suaminya, istrinya tak tahu ini kebunnya sudah diinfakkan. Katanya, aku hari ini tak ke kebun katanya. Kenapa? Aku sudah tukar dengan surga yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Subhanallah. Apa dikatakan oleh istrinya? Benar Nabi Muhammad ngomong seperti itu? Benar katanya. Katanya, bukan istri, biasa istri marah, ini senang. Wahai suamiku, inilah yang aku tunggu katanya. Ini subhanallah, istrinya yang, suaminya yang mengorbankan hartanya untuk Allah dan Rasulnya, istrinya yang mendukung. Kenapa? Karena keyakinannya, keimanannya kuat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini terutama di dalam bulan Muharram, bulan yang penuh dengan sejarah Nabi kita Muhammad. Bulan Muharram itu bulan yang untuk memperkuat iman kita. Jadi kuatkan iman kita dengan apa? Dengan cerita-cerita para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cerita para sahabat Rasul kuat iman kita. Tapi kalau seandainya kita, Rasulullah diperkuat oleh Allah dengan sejarah di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Ad, nabi-nabi yang terdahulu banyak digisahkan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadikan kuatnya imannya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling kuat imannya, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bagi kita sekarang, siapa yang memperkuatkan iman kita? Yaitu baca sejarah. Banyak-banyak sejarah tentang siapa? Tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jeli baca tentang sejarah tentang hijrah Nabi kita Muhammad, waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu sampai apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu wafatnya Sayyidina Khadijah dan wafatnya daripada Sayyidina Abu Talib, pamannya Rasulullah, mulai genceran orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Para sahabat itu dibunuh, disiksa, disuruh kembali. Tapi subhanallah, karena didikan Nabi kita Muhammad, kuatnya iman mereka tersebut bisa menjadikan mereka tersebut kebanggaan daripada pada generasi-generasi yang luar biasa. Nah inilah, jadi banyak sekali kalau kita perhatikan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil di dalam bulan Muharram, yaitu bulan yang kita memperkuat iman kita kepada Allah dan juga memperkuat kepercayaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad. Nah, itulah kita harus tanamkan. Kenapa kita mengetahui khususnya untuk umat Nabi Muhammad? Biar kita tahu siapa diri kita, siapa itu Nabi kita Muhammad. Karena sering galak menjelaskan siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Nabi Muhammad, biar kita yakin. Kalau kita dengar sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ada salah satu sahabat katanya yang itu lagi ditangkap oleh orang kafir, keluarganya ditawan, kemudian dia nawari, "Ya fulan," katanya, "engkau akan kubebaskan, engkau dan keluargamu," katanya, "akan kubebaskan," katanya. "Kau bawa kepalanya Muhammad datang ke sini," katanya. Seperti itu dia ngomong. "Kau sekarang ini kubebaskan." Kalau kita punya anak, punya istri, ditawan, nak dibunuh, kemudian ini sudah disiapkan. Dikatakan kalau seandainya engkau bisa bawa kepala Muhammad, katanya, aku akan bebaskan, katanya. Tapi subhanallah, sahabat tadi ngomong apa? Kalau seandainya satu duri yang nyentuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak redha, katanya. Tambah lagi kepala Nabi Muhammad yang bakal aku bawa, katanya. Ini subhanallah. Saking apa? Saking kuatnya para sahabat untuk dirinya, keluarganya dia korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Nah ini subhanallah. Itu belum ada, kita sekarang ini belum ada seperti itu. Kadang-kadang kita disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu lagi masih mikir, masih banyak yang banyak yang bolong. Tambah lagi nak ngorbankan diri kita. Subhanallah. Ya tak? Rasulullah nyuruh salat jangan tinggal. Udah tuh isi dengan baca Quran, lagi kita malas. Kalau sahabat jangan kita tanya, luar biasa. Nah ini yang harus kita tanamkan, yaitu pertama kali kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Nah, salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kemudahan di dalam syariat. Yang minggu yang lalu kita sudah bahas, kemudahan di dalam syariat itu Allah tidak mau mempersulit daripada umat Nabi Muhammad. Tidak mau. Sampai apa di dalam Al-Quran? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dikatakan apa? Dikatakan oleh Allah SWT, yuridukumullah. Kata Allahnya, aku, katanya, menginginkan umat Nabi Muhammad itu kemudahan. Kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Dan aku tidak mau, kata Allahnya, umat Nabi Muhammad itu dipersulit. Tidak mau. Nah ini maaf, nah minggu yang lalu kan, minggu-minggu yang lalu, kalau seandainya ada seorang yang mempersulit umat Nabi Muhammad dengan urusan duniawi, ini urusan duniawi, ya tak? Maka akan dipersulit oleh Allah kelak fil yaumul qiyamah ketika dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Urusan akhirat urusan akhirat Allah tidak mempersulit, tambah lagi masalah duniawi. Urusan akhirat Allah mempermudah, di dalam syariatnya Allah mempermudah, tambah lagi urusan urusan duniawi. Rasulullah itu kalau seandainya Rasulullah dipukul, dilempar, dicaci,
dimaki untuk pribadi Rasulullah, untuk urusan dunia Rasulullah biasa. Tak pernah Rasulullah balas sama sekali. Tapi kalau untuk masalah akhirat, ada orang yang melanggar tentang syariat, wajahnya Rasulullah ini berubah menjadi merah, menunjukkan Rasulullah tak senang. Ini urusan akhirat dipermudah oleh Allah, tambah lagi masalah dunia. Nah, jadi jangan sampai kita mempersulit umat Nabi Muhammad. Kita permudahlah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah tidak redha. Tanamkan dalam hati kita, Allah tidak akan redha kalau umat Nabi Muhammad dipersulit. Kenapa? Karena Allah mempermudah daripada umat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah. Punya Allah itu menginginkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dimudahkan oleh Allah, dan tidak mau umat Nabi Muhammad itu dipersulit. Sampai di dalam hadis sahih, di dalam hadis yang sahih katanya, rawahu Tabrani fi rijali sahih. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Innallaha radiyu li hadil ummat yusrah wa karihul laha usrah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha radiyah, katanya, sesungguhnya Allah itu redha. Siapa redha? Redha li hadil ummat, pada umat Nabi Muhammad, yaitu kemudahan. Dan Allah benci dengan umat Nabi Muhammad yang mempersulit di dalam hidupnya. Jadi kalau dia mempersulit di dalam dunia, kelak fil yaumul qiyamah Allah akan sulitkan dianya. Nak masuk surga sulit, nak selamat kelak fil yaumul qiyamah sulit. Jangan kita bayangkan, di sini kaget kita bayangkan bagaimana dahsyatnya kelak di dalam kubur itu. Dan mana baca kitab dari Imam Ghazali menjelaskan, ketika seseorang itu di dalam kubur, katanya itu dahsyatnya, siksaan yang paling dahsyat katanya di dalam kubur, katanya. Di dalam kubur itu kita bayangkan tempat yang sempit, azabnya Allah itu bertubi-tubi. Bagi siapa? Bagi orang yang apa? Orang yang melanggar perintah Allah dan orang yang tak mau mempermudah daripada umat Nabi Muhammad. Allah mempermudah. Nah ini katanya, innallaha radi hadhil ummatul yusra wa karahatul usrah. Dan Allah benci bagi umat ini, katanya, kalau seandainya dia mempersulit. Wa qala Imam Ahmad, dikatakan Imam Ahmad fi Musnad Abu Huzaifah, katanya, sajada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yarfa' ra'suhu hatta dhanantu nafsi gubitur ruh falamma faragha rabbi istaghsarani. Fil hadis halla kathiran min siddatin min qablina wa lam yaj'al alaina fid dunya min kharajan fala yajid syukran ila hadi sajadah. Maka ketika katanya disebutkan Rasulullah itu sujud, Rasulullah itu sujud lama tidak bergerak sama sekali. Sujudnya Rasulullah, sujud Rasulullah tidak bergerak sampai adzanna tu sahabat, sampai sahabat tu dhanna menyangka Rasulullah ini meninggal kali. Macam seperti apa? Nabi Allah Sulaiman megang tongkat, sikap pun tak katik yang tahu. Sampai tongkat itu dimakan rayap, maka baru tahu, oh Nabi Sulaiman ini meninggal. Rasulullah itu sujud, tidak pernah Rasulullah itu sujud itu, maka sahabat itu tuh bingung, seakan-akan Rasulullah ini meninggal, katanya. Subhanallah. Saking apa? Saking lamanya Rasulullah SAW sujud. Apa? Walam yaj'al alina fid dunya kharajan walam yajidu syukran. Kata Rasulullah, aku tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ayat ini, katanya. Dengan ayat ini aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Yuridukumullahu bikumul yusra wa la yuridukum min usrah. Dengan ayat ini Rasulullah bersyukur. Kenapa? Rasulullah pengen umatnya itu masuk surga galau-galaunya. Itu Rasulullah. Saking perhatian Rasulullah itu sama kita tuh, pengen seluruh umatnya tuh masuk surga galau-galaunya. Nah, kita ada tak perhatian kepada Rasulullah? Nah, ini jadi tanya pada diri kita, ada tak kita perhatian sama Rasulullah? Rasulullah tidak pernah nuntut untuk balas jasa, tidak pernah Rasulullah. Tapi Rasulullah cuma nuntut apa? Kata Rasulullah, jaga syariat yang telah dibawa olehku, kata Rasulullah. Apa syariat? Yaitu solat 5 waktu,
Kemudian apa? Mengikuti daripada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Rasulullah tidak nuntut ayo keluarkan harta, ayo bayar pajak. Rasulullah tidak pernah Rasulullah seperti itu. Tapi Rasulullah pengen apa? Pengen seluruh umatnya itu selamat dari azab api neraka. Itu ketika turun ayat ini senangnya luar biasa. Kata Rasulullah, walam yajidu syukran illa hadhihi sajadah, katanya. Tidak pernah aku merasa senangnya luar biasa aku sujud kepada Allah kecuali dengan datangnya ayat tersebut, yuridukumullahu bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah. Kemudian dalam hadis sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni bu'ithu li hanifatun samhah, katanya. Aku ni diutus oleh Allah, katanya, aku diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan maaf, katanya. Memberikan maaf kepada yang lain, katanya. Katanya dikatakan wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiru, kata Rasulullah, berilah kabar, berikan kabar gembira, kata Rasulullah. Wala tunafiru, jangan engkau memberikan suatu tunafiru, mentiadakan, katanya. Basyiru wala tu'assiru, berilah kabar gembira, jangan berikan kabar yang jelek, kata Rasulullah. Nah, kalau ada orang berikan kabar yang baik-baik, si fulan itu masya Allah. Jangan si fulan itu tukang ini, tukang. Jangan, berikan kabar baik. Jadi kabar kebaik, subhanallah, kabar yang baik. Kemudian kata Rasulullah, wa yassiru wala tu'assiru, dan permudahkan, jangan dipersulit. Jangan disulit, mudahkan. Kalau kita biasa mudahkan urusan orang, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, hadhil qaidah kabbaran taklifi hadhil aqidatul kullaha wa yasul masyu wa la tu'assir laha fiha bi tawkhilil qalbi alladhi tadhat bi sahlan wa sahat ahad. Jadi dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, hadis ini menunjukkan, katanya, dan ayat Quran ini menunjukkan, katanya, bisahala wa yasar, katanya, untuk mempermudah dan bagi sosok di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita itu untuk mempermudah, jangan dipersulit, kata Sayyid Muhammad. Kata wa taba'u 'ala nafsil muslimin bi ta'atil khassah bisamaha allati la tukallaf fiha. Jangan sampai kita mempersulit, memaksa daripada saudara kita. Selagi dia masih mukmin, maka kita mempermudah. Ya, kalau kita pengen dipermudah ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Al-Maliki, katanya, itulah salah satu keutamaan yang Allah berikan, yaitu dimudahkan daripada syariat Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian yaitu yang selanjutnya, yaitu kamalul syariatul Muhammadiyah. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga memberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmaltum lakum. Jadi Allah mensempurnakan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan daripada kenikmatan-kenikmatan. Nikmat yang paling terbesar yaitu nikmatul Islam. Jadi kalau kita perhatikan, nikmat yang paling besar ini adalah nikmatul Islam. Jadi kalau orang mempunyai seluruhnya tapi dia belum masuk Islam, itu tak kata nikmat sama sekali. Tapi kalau dia ibarat kata tidak mempunyai apapun di dalam dunia, susah, miskin, apapun dia lakukan, tapi dia punya nikmatul Islam, maka itulah nikmat yang paling terbesar. Tidak akan bisa kita jual nikmat ini ketika dengan masalah duniawi. Ya, ini dikatakan. Nah, sampai apa dikatakan? Syariat yang sekarang ini disempurnakan. Kan dulu syariat dari zaman Nabi Allah Ibrahim ada syariatnya, Nabi Musa ada syariat, Nabi Isa ada syariat, Nabi Allah ini ada syariat. Tapi seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi yang terdahulu
itu dihapus seluruhnya ngikuti syariat Nabi kita Muhammad. Jadi subhanallah, Nabi kita Muhammad itu menghapus seluruh syariat. Syariat ini bukan agama. Nah, beda kan? Kalau syariat apa? Syariat itu, ini namanya syariat. Syariat itu ibarat kata hukum di dalam syariat mereka tersebut. Nah, itu syariat mereka, syariat Nabi Allah Adam, syariat daripada Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Syariat itu seluruhnya dihapus ngikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi tak kata lagi agama yang paling benar kecuali agama Nabi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Apa di dalam Al-Quran Allah SWT jelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum min ni'mati wa raditu lakumul islamu dina. Jadi apa dikatakan oleh Allah SWT? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah, aku aku sempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Wa atimum, dan aku sempurnakan alaikum atas mereka tu nikmat. Wa raditu lakum, dan aku redha kata Allah. Siapa redha dengan agama syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi agama Islam ini agama yang diredhai oleh Allah. Jadi maksud ayat tersebut, selain daripada agama yang lain, yang paling yaitu itu yang paling diredai oleh Allah yaitu agama Islam. Selainnya tidak katik diredai oleh Allah. Jadi kita suatu nikmat yang paling terbesar yaitu nikmatul Islam. Jadi kalau orang yang sudah pacak masuk Islam, itu nikmat yang paling terbesar sudah. Walaupun ibarat kata dia mengucapkan kalimat syahadatu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, tidak pernah solat, tak pernah apa-apa, mati dia. Masih nikmat, masih ada dikit. Kenapa? Dia tidak selama-lamanya masuk neraka. Dia pasti masuk surga. Tapi tak tahu berapa lama dah. Kita digebuk iwang dengan pel lagi tak kuat ke dah. Nah ini, itu tak tahu kita kan. Tapi nikmat yang paling besar, ya tak? Nikmat yang paling besar yaitu nikmatul Islam. Tambah lagi nikmatul Islam, ditambah iman, nah itu luar biasa. Sudah tambah nikmat Islam dan tambah nikmat iman, itu luar biasa yang kita dapatkan. Nah ini yang dikatakan. Nah tapi para sahabat Rasulullah SAW ketika turun daripada ayat tersebut, al-yaumul akmaltu lakum dinakum wa atimul alaikum nikmatu wa raditu lakumul islamu dina, maka para sahabat dengan ayat ini seluruhnya gembira, senang. Kenapa? Oh ini kita sudah diredai oleh Allah. Senang seluruhnya, pesta sahabat. Tapi yang tak senang si kau. Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar sedih, menangis, tak senang. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya Abu Bakar, engkau tak dengar firman Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum? Katanya orang-orang tersebut, sahabat seluruhnya senang, sempurna kita sudah disempurnakan oleh Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya sudah sempurna pasti ada kekurangan. Bingung Sayyidina Umar, maksudnya apa ya wahai Abu Bakar? Katanya, kalau seandainya sempurna daripada Islam, maka tak lama kemudian Rasulullah akan kembali kepada Allah. Itu dengar seperti itu, Sayyidina Umar yang senang langsung menangis. Sayyidina Umar, kenapa? Sempurna sudah selesai. Misinya Rasulullah ini sudah selesai. Kalau sudah selesai misi kita, berarti tak lama lagi Rasulullah akan kembali. Rasulullah kembali. Sampai ketika Rasul SAW itu wafat, itu terdengar wafat, Sayyidina Umar itu seakan-akan dianya seperti wong gila. Sayyidina Umar itu wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar lagi keluar, akhirnya cepat kembali. Itu Sayyidina Umar ngapa waktu kedengar, ngambil pedang, kata siapa yang berani ngomong Nabi Muhammad itu mati, ku penggal, kata lehernya. Saking dia tak meyakini Nabi Muhammad itu mati. Subhanallah, siapa yang berani katanya?
Berani ngomong Muhammad itu meninggal katanya, ku penggal lehernya. Saking tak maunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu wafat. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq diingatkannya. Wahai Umar katanya, ya tak, seluruh orang tersebut akan mati kecuali illa wajhullah, kecuali Allah. Diingatkan dengan firman Allah banyak sekali, maka itulah Sayyidina Umar reda, maka baru dia menangis. Awalnya Sayyidina Umar tak reda kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada saat itu wafat. Saking apa? Bukan saking cintanya Sayyidina Umar itu kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini hampir berapa banyak orang-orang tersebut itu ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah itu namanya banjir Banyumato. Banjir Banyumato karena wafatnya Nabi kita Muhammad. Nah ketika ayat tersebut turun, ini menunjukkan apa? Dikatakan Sayyidina Muhammad Rasulul kafatul linnas, untuk seluruhnya manusia. Ya risalatul insan kullu min zaman wa fi kulli makan. Setiap pada zaman dan setiap makan itu sudah di syariat tersebut sudah diitukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah. Jadi subhanallah, salah satu keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sempurnakan syariatnya dan Allah sempurnakan Islam itu sebagai radinatul islamu dinah. Jadi agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Selain daripada agama Islam, maka tidak ada yang diridhoi oleh Allah. Kita harus ada keyakinan itu seperti itu. Jadi kan sekarang ini kan banyak kan, Ustaz, agama itu sama galau. Ya tak? Kalau agama itu sama galau, berarti kita tidak ada keyakinan di dalam diri kita agama Islam. Kita apa? Inna indallahi lil Islam. Kita harus ada meyakini sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu agama Islam. Ghairi Islam dinalahu. Kalau bukan agama Islam, bukan tidak kata yang ngono. Kita harus ada keyakinan. Itulah namanya harus keyakinan dalam hati kita. Selain Islam, tidak kata yang benar. Itu meyakini. Itu namanya kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam diri kita. Jangan kita ngomong, Ustaz sama besat, cuman itu beda jalannya, tujuannya sama. Berarti kita meragui agama kita dewek. Jadi harus kita meyakini selain daripada agama Islam, ya kata, ya tak? Agama Islam lah, inna indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yaitu Islam. Nah ini harus tanamkan keyakinan, itu namanya keyakinan. Ya, yang harus ada ditanamkan di dalam hati kita. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu keutamaan yang kita sudah bahas yang pertama tadi yaitu tentang yusrah syariat Muhammadiyah, kemudian dilanjutkan dengan kamal kesempurnaan syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan keutamaan lagi yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Nah, jadi banyak keutamaan umat Nabi Muhammad. Jadi biar kita tahu siapa itu Nabi Muhammad. Jangan kita tak tahu Nabi Muhammad itu cuma nabi yang nyampe ke risalah, yang ngajak orang benar. Bukan. Itu memang benar, tapi lebih daripada itu Nabi kita Muhammad. Itu di dunia. Belum kelak fil yaumil qiyamah. Mazharnya Rasulullah itu, madatnya Rasulullah itu lebih besar di dalam masalah dunia. Apa dikatakan? Nuran yas'a baina aydihim. Kala fil yaumil qiyamah umat Nabi Muhammad beda dengan umat-umat yang terdahulu. Apa dikatakan? Nurun, cahaya. Yas'a baina aydihim, maka dia akan memancarkan seluruhnya di dalam hati kita ni, cahaya seluruhnya. Itulah umat Nabi besar Muhammad. Sampai dikatakan katanya khususan umat Nabi besar Muhammad SAW, nuru yas'a baina aidihim yaumal qiyamah binasul Quran. Dengan apa? Nas di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma la tujzillahu nabiyyan walladzina amanu ma'ahu nuran yas'a baina aidihim
wa imanihim yaqulu rabbana atmim lana nurana. Kita sudah diberikan oleh Allah, diri kita ni bakal cahaya yang mengkilau-kilau kelak di hari kiamat. Tapi terus Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, yaqulu rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya tersebut kepada umatnya Nabi besar Muhammad. Subhanallah. Kelak fil yaumul qiyamah dikatakan oleh di dalam sejarah, dalam hadis ini katanya, mereka itu umat kaget kelak fil yaumul qiyamah kan banyak. Ini umat Nabi Allah Adam kumpul, umat Nabi Allah Nuh kumpul, umat Nabi Allah Ibrahim kumpul, umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat seluruhnya kumpul. Tapi ada umat yang sikok, itu umat ini subhanallah cahayanya luar biasa, seluruh badannya cahaya. Maka ada sikok umat ngomong, ini mungkin umat Nabi, para Nabi katanya. Para Nabi yang lewat ini katanya. Kata sampingnya, itu bukan para Nabi katanya, itu umat Nabi Muhammad katanya. Umat Nabi Muhammad cahayanya dari kepala sampai ke kaki, itu cahaya. Yas'a baina aidihim, seluruhnya memancarkan cahaya. Jadi sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih katanya, inni la'arafu min ummati yaumal qiyamah min bainil umam a'rifuhu yu'thar kutubuhu bi aymainihi wa a'rifuhu bi simalihi fi wujuhi min athari sujud wa a'rifu bin nuri yas'a baina aidihim. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu kelak fil yaumul qiyamah, Nabi Muhammad tuh bakal tahu min ummam sabiqon. Kan kita ni banyak, sampai nak triliunan kita mungkin kalau dikumpulkan manusia ni dari zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang ini, mungkin bukan miliaran lagi, triliunan. Zamannya Nabi Allah Musa Nabi Allah Nuh itu 950 tahun. Tak berdakwanya, belum umatnya. Berarti ada yang mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, banyak. Itu kaget dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka itu mengetahui umat Nabi Muhammad itu gampang, beda dengan umat-umat yang lain. Umat Nabi Muhammad apa dikatakan, inni a'rifu min ummati katanya yaumal qiyamah min bainal umam, daripada umat-umat yang terdahulu katanya. A'rifuhu, kata Rasulullah, aku mengetahui, yu'ta min kutubihi yamin, diambil kebaikan dari kanan dan kiri, wa arifuhu fi wujudihim min athari sujud, wajahnya itu dari athar sujud. Kenapa? Banyaknya solat, yang pernah kita bahas di sini. Ya tak? Pernah kita bahas, ya tak? Mengetahui umat Nabi Muhammad itu ada 3. Apa katanya dikatakan oleh Allah? Walladzina ma'akum Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'akum asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum ruk'an sujjata yabtagu min fadlillah. Apa dia dikatakan oleh Allah? Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahum, mereka itu yang bersama Nabi kita Muhammad, termasuk orang-orang yang berkumpul umat Nabi Muhammad itu, asyidda alal kufar, keras sama orang kufar. Maksudnya keras orang kufar itu kan sudah Anda jelaskan kan? Dah salah sudah bahas itu tuh. Kenapa keras bukan kufar? Ini bukan ngebom bukan. Kagak ada orang kafir kita bom. Bukan bom itu. Itu mati Syudin kayak dia. Syekh Ahmad yang mati ya tak? Keras sama orang kufar itu kebudayaan. Nah sekarang ini kan kebanyakan kebudayaan barat, kita ikuti perilaku orang-orang barat, kita ikut makan Perancis ya tak? Anak pernah sekali panggil wong makan Perancis. Kalau di tempat-tempat kita masih lemak, ini makan di hotel. Makan di hotel sama guru kita Habib Nagib Syekh Bakar. Pernah sekali dia udah makan Perancis, tidak disiap ke bangku. Ya, kalau kita kan kadang-kadang ya tak apa-apa bahasa Perancis kan ada siap ke bangku kan. Inilah tak disiapkannya bangku. Jadi mbak makan sudah sambil berdiri makannya.
Allah. Ya tak? Gaya makan berdiri seperti apa? Itulah kebudayaan kufar namanya. Ada yang mahap ngomong ngembek agak banyak dikit, tinggal kenyang separuh, separuhnya dimakan, gengsinya. Wah, aduh gitu. Ada yang sedikit boleh makan. Kalau kita banyak-banyak lapar ke dah. Panggil wong ini. Ya, jangan. Itu namanya kebudayaan. Kebudayaan banyak sekali. Kebudayaan yang masuk di dalam kita, yang membuat kita jauh sama Allah. Nah, ini asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum, punya kasih sayang sama muslim. Kemudian apa? Ruk'an sujjadah yabtagu fadlan minallahi wa ridwan. Simahum min atharit sujud. Mereka itu mempunyai asar, mempunyai bekas daripada banyaknya sujud kepada Allah. Jadi kelak fil yaumul qiyamah mereka itu fi wujuhihim min atharis sujud wa arifu binuri yas'a baina aidihim. Dan mereka itu akan mengetahui umat Nabi Muhammad, cahayanya umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Cahaya di dalam kepalanya itu, palanya cahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ya tak? Sampai kata Rasulullah, atmim alaina nuran. Ya Allah, sempurnakan cahaya itu. Kalau pacak cahaya galau. Kenapa? Jangan salah ente. Ya tak? Kelak fil yaumul qiyamah itu dak katik namanya matahari. Dak katik bulan yang menerangi kita. Nah, kalau dak katik lampu, mati galau lampu. Siapa yang menerangi kita? Siapa yang menerangi kita? Lampu mana ada? Bulan mana ada? Matahari mana ada? Yang nerangi apa? Amal perbuatan kita, ibadah yang kita inikan. Kalau dak kata itu, maka tidak akan sempurna daripada penerangan kelak fil yaumil qiyamah. Nah, insyaallah sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan teruskan minggu yang akan datang, yaitu masih kaunu ummatan, yaitu sebaik-baik umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadall